Bab 591. Ujian pertama dimulai. Satu hal yang aku ubah di sana, jika kalian mati di dalam maka kalian akan benar-benar mati di dunia nyata, serta jika kalian tidak bisa bertahan dan pada akhirnya kalian menyerah kalian juga akan mati di dalam, ucap Lin Tian dengan tersenyum jahat. Wajah semua generasi muda dan bahkan orang yang ikut menonton pun seketika berubah, mati di dalam sama dengan mati di dunia nyata. Dan bahkan bila menyerah pun tetap akan mati. Ujian apa ini? Bukankah itu sangat kejam? Para pemimpin, kali ini aku telah benar-benar mengubah total formasi di sana dan tidak seperti yang kita diskusikan sebulan lalu. Kali ini apa yang aku katakan adalah nyata. Ucap Lin Tian dengan wajah serius. Aner, maksudmu jika mereka mati di dunia itu maka mereka akan benar-benar mati di dunia nyata. Dan di sana bahkan jika mereka menyerah mereka juga akan mati. Bukankah itu cukup kejam? Ucap Lindong dengan agak tidak setuju tentang rencana Lin Tian. Dunia ini sekarang dalam krisis dan kita tidak butuh orang-orang yang lemah, jadi daripada mereka mati memalukan di medan perang lebih baik mereka mati di dunia itu, jawab Lin Tian yang bahkan terlihat tak peduli dengan apa yang dikatakan Lindong. Tapi, Kaisar Api juga akan berbicara, tapi Lin Tian mengangkat tangannya pertanda dia tidak ingin mendengar apapun lagi dari mereka. Kalian ingin aku menjadi pemimpin ujian ini tapi kalian juga yang tidak menyetujui rencanaku ini. Apa kalian pikir aku suka diatur semudah itu? Ucap Lin Tian dengan marah. Semua pemimpin tak menjawab, apa yang dikatakan Lin Tian benar, sebulan lalu merekalah yang meminta Lin Tian untuk menjadi pemimpin dalam acara ini dan sekarang mereka malah yang menolak apa yang akan dilakukan Lin Tian. Apa kalian takut generasi muda kalian tidak dapat bertahan? Apa kalian tidak percaya dengan mereka? Tanya Lin Tian dengan marah. Tak ada satupun yang menjawab kali ini. Bahkan Lindong pun menghela nafas dia tidak tahu semuanya akan jadi begini dan dia tidak menyangka kalau Lin Tian akan berfikao seperti ini. Dalam pandangan sebagai ayah dia tentu bangga, tapi jika itu dari sudut pandang Master Sekte Seni Bela Diri dia tentu tidak ingin generasi mudanya mati sia-sia di pertandingan ini. Sudahlah, aku akan memberikan mereka kesempatan. Ucap Lin Tian. Dengan lambaian tangannya muncullah sebuah token kecil di hadapan seluruh generasi muda yang akan ikut dalam pertandingan itu. Mereka melihat token itu dengan wajah yang tak mengerti. Aku akan memberikan kalian pilihan, kalian ingin ikut ujian ini maka ambil token di depan kalian, tapi jika kalian tidak ingin ikut ujian maka keluarlah dari arena ini, ucap Lin Tian. Dan, dalam waktu 5 menit kalian tidak mengambil token di hadapan kalian maka kalian dianggap gugur. Jadilah sampah selamanya setelah itu, ucap Lin Tian dengan senyum mengejek. Melihat Lin Tian mengejek mereka semua generasi muda itu menggertakkan gigi mereka, Lin Jiali, dan dua gadislah yang pertama mengambil token itu dengan wajah malas. Lalu mereka langsung dikirim ke dunia yang ada di langit, membuat wajah semua generasi muda berubah kaget. Ups, aku lupa bilang hadiahnya juga berubah. Di dalam istana itu ada artefak dan senjata tingkat dewa, sayangnya total mereka hanya 10. Dan juga ada beberapa pil di dalam istana tersebut sebagai hadiah juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Maksudmu, salah satu generasi muda tertarik dengan hadiah yang dikatakan Lin Tian itu. Maksudku adalah, hanya 10 dari kalian yang bisa mengambil hadiah itu dan juga yang pertama sampai istana akan dapat memilih hadiahnya sendiri, jelas Lin Tian. Tak berselang lama setelah Lin Tian selesai berbicara, hampir semua generasi muda itu langsung menggenggam dengan erat token di hadapan mereka. Juga tak ada terlihat wajah takut akan kematian lagi karena mereka hanya memikirkan hadiah yang membuat mereka sangat tergiur. Bahkan tak lama semuanya ikut masuk dan tak ada yang tidak masuk karena apa yang dikatakan Lin Tian tersebut. Yah, manusia takut akan kematian, tapi mereka juga akan gila apabila dengan harta meskipun itu akan membuat mereka mati, ucap Lin Tian dengan tersenyum tak berdaya. Bukan hanya dia tapi semua pemimpin di sana juga tak bisa apa-apa karena memang kadang manusia rela bertaruh dengan hidup mereka asalkan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun itu dewa, monster, iblis, dan makhluk lain di dunia dewa itu sekalipun sifat haus akan sesuatu itu tetaplah ada hanya bentuknya berbeda-beda. Yah, aku lupa batas waktu di dalam adalah 3 bulan dan akan keluar jika sudah tersisa hanya 1000 orang saja, ucap Lin Tian dengan tersenyum tak peduli. Penonton di sana pun tak berdaya dengan bagaimana penampilan Lin Tian, jelas kalau pemuda ini bukan hanya kuat, tapi dia juga cerdas, kejam dan tegas.
Mungkin kali ini di dalam pikiran orang yang hadir di sana akan banyak korban dari pertandingan generasi muda ini, tapi juga mungkin akan ada beberapa jenius luar biasa lagi yang sangat dibutuhkan oleh dunia dewa akan muncul. Baiklah, mari kita lihat dan tunggu, ucap Lin Tian duduk di bangku samping Lindong. Hei, nak, apakah benar mereka akan mati bila mari di sana? Tanya Kaisar Chu. Tentu saja, aku telah mengubah beberapa formasi di sana karena aku sedikit marah dengan apa yang mereka lakukan kepadaku, ucap Lin Tian santai. Hanya karena itu kamu mengubah ujian ini? Tanya Kaisar Api dengan wajah jelek. Tentu saja, tapi itu tidak sepenuhnya karena hal tersebut sih, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia tidak ingin mendengar apapun lagi dari pertanyaan orang-orang itu dan pada akhirnya tidur di kursi itu dengan malas. Akibatnya orang-orang itu tidak memandang Lin Tian lagi tapi melihat ke arah dunia buatan tersebut dengan serius. Di dalam dunia tersebut, semua generasi muda telah masuk ke dalam sana dan saat mereka tiba di dunia itu seketika gravitasi menekan mereka. Membuat diri mereka sangat susah untuk berdiri, bahkan yang terlemah dari mereka pun tak bisa berdiri dan hanya bisa mencoba untuk merangkak ke arah istana tersebut. Hal yang lebih tak disangka mereka adalah kalau istana yang dari luar tadi mereka lihat dekat tapi itu sangat jauh dari tempat mereka sekarang. Sial, apa orang itu bercanda? Bagaimana bisa kami menuju istana tersebut dengan gravitasi begini? Ucap salah satu pemuda dengan marah. Di belakang ada seorang pemuda yang berusaha untuk berdiri dan menggunakan kekuatannya tapi... Boom! Bab 592. Kekejamaan ujian pertama. Tiba-tiba dari belakang mereka salah satu pria meledak dan darah serta daging petian itu bertebaran ke segala arah, sampai-sampai membuat beberapa orang ternoda dengan darah pria yang meledak tersebut. Wajah semua pemimpin juga berubah seketika melihat itu, mereka awalnya tak percaya kalau apa yang dikatakan Lin Tian itu benar tapi sekarang jelas kalau Lin Tian benar-benar telah mengubah formasi dan ujian kali ini. Dia benar mati, ucap salah satu pemuda yang berada di dekat pria yang meledak tersebut. Kaki, tangan serta seluruh tubuh pemuda itu gemetar karena takut melihat apa yang terjadi di depan matanya, tidak hanya dia bahkan yang lain juga berkeringat dingin akan apa yang mereka lihat. Aku tidak bisa merasakan kehidupan pemuda itu, ucap Kaisar Chu dengan wajah kaget. Dia memandang Lin Tian dengan tatapan tidak percaya, ini nyata mati. Bahkan bukan dia saja Lindong dan juga Kaisar Api bisa merasakan kalau pemuda itu benar-benar mati. Aku lupa memberitahu mereka kalau ujian pertama adalah ketahanan tubuh, di sana kultivasi atau energi tidak boleh digunakan jika tidak akan meledak seperti pemuda tadi, ucap Lin Tian membuka satu matanya lalu menutup mata dia lagi. Ini, semua pemimpin dan penonton di sana tak dapat berkata apapun, jelas kalau Lin Tian bisa mengatakannya tadi sebelum generasi muda itu masuk tapi dia sengaja tidak mengatakan itu agar ada generasi muda sebagai contoh asli secara langsung. Nah, ini terlalu kejam bukan? Ucap salah satu pemimpin kerajaan yang melihat Lin Tian dengan marah tanpa peduli apa status Lin Tian. Ho, kejam, menurutku ini bukanlah hal kejam, tadi aku sudah meminta mereka untuk memilih tapi ya, kamu tahu sendiri kan pilihan mereka apa. Jadi orang tua jangan menyalahkan aku karena kejam. Ucap Lin Tian dengan malas. Raja tersebut tidak dapat membalas jawaban Lin Tian itu, karena memang kalau tadi generasi muda tersebut telah diberikan pilihan bahkan Lin Tian juga telah memberikan token untuk menyelamatkan mereka jika ingin menyerah. Boom, boom, boom. Dari langit di dalam dunia tersebut semua orang di luarnya kaget melihat apa yang terjadi karena ada lebih dari 10 orang yang meledak lagi, karena menggunakan kultivasinya di dunia tersebut. Hanya dalam beberapa saat sudah ada lebih dari 10 orang yang mati, dan sekatang batas ujiannya ada selama 3 bulan. Berapa banyak yang akan mati dan ini baru ujian pertama. Pria yang kejam dan tegas. Ucap salah satu kultivator yang menonton itu semua. Di sampingnya orang-orang yang mendengar mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan kultivator tersebut tentang Lin Tian. Boom, boom. Makin banyak para siswa yang meledak karena ujian pertama tersebut yang membuat wajah beberapa pemimpin senagat jelek sebab di antara yang mati itu ada murid dari mereka. Tapi para pemimpin tersebut tidak dapat protes karena sebelumnya mereka memang sudah menyetujui kalau Lin Tian lah yang memimpin acara ini. Bahkan jika mereka protes apa mereka bisa melawan pemuda ini. Tentu bahkan leluhur mereka pun tidak akan dapat melawan pemuda ini. Boom, boom, beberapa generasi muda mulai meledak lagi,
yang membuat semua generasi muda sudah dipenuhi dengan keringat dingin dan ada juga beberapa dari mereka langsung keluar dengan menghancurkan token yang diberikan Lin Tian karena tidak tahan dengan semua yang dia lihat. Ais, baru beberapa jam sudah segini yang mati dan juga ada beberapa murid yang keluar menyerah dengan ujian ini, ucap Lin Tian dengan wajah malas. Di tebing, krek, krek, hahaha, sebentar lagi, Kaisar Harimau tunggu saja. Ucap teriakan dari bawah tebing tersebut, seseorang yang duduk di atas agak jauh dari tebing tersebut membuka matanya, lalu saat melihat ada sedikit retakan di depannya. Pria itu berdiri dan langsung terbang masuk ke dalam retakan tersebut dengan cepat, dia langsung turun ke bawah tebing itu dengan santai saat dia sampai di bawah. Matanya penuh dengan rasa kaget dan juga penuh dengan kesenangan, pasalnya apa yang dia cari dan coba lepaskan memang benar memiliki hal yang sesuai dengan harapannya. Siapa kamu? Tanya salah satu kepala monster itu menatap Dewa Api Iblis. Aku dulunya dipanggil sebagai Dewa Api Iblis, salah satu dewa penguasa di dunia bawah dulunya, ucap Dewa Api Iblis. Ho? Apa yang membuatmu ke sini? Dan kulihat kekuatanmu hanya di setengah langkah ke alam Dewa Ilahi. Ucap Kepa Naga itu. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk membunuh Kaisar Harimau dan saudaranya, apa kamu mau? Tanya Dewa Api Iblis. Kaisar Harimau katamu, ucap kepala tersebut lalu yang lain juga langsung bangun saat mendengar nama Kaisar Harimau dari Dewa Api Iblis. Iya, bagaimana, jika kalian mau aku yakin kita dapat menghancurkan dunia ini serta Kaisar Harimau. Ucap Dewa Api Iblis, apa bantuan yang dapat kamu berikan kepada kami? Tanya kepala naga yang ada di tengah kepala lainnya. Kebebasanmu dari sini, dan juga ada sebuah teknik yang mungkin kamu akan tertarik karena teknik ini pernah dipakai oleh Kaisar Harinah dan saudaranya, goda Dewa Api Iblis. 2. Hahaha, teknik yang dipakai Kaisar Harimau. Baik, aku ingin melihat apa tekniknya. Ucap kepala naga tersebut dengan senang. Dewa Api Iblis lalu menceritakan rencananya kepada monster berkepala 9 tersebut. Setelah mendengarkan hal itu 9 kepala itu berteriak puas ke langit. ROAARR. ROAARR. Hahaha, Kaisar Harimau hari aku keluar adalah hari di mana kamu akan mati. Ucap salah satu kepala monster itu. Dewa Api Iblis dengan puas tersenyum melihat kemarahan naga berkepala 9 tersebut. Dia lalu menerangkan teknik yang dipakai Kaisar Harimau kepada monster naga berkepala 9 itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Api Iblis, wajah ke-9 kepala naga berubah sangat manis. Mereka tersenyum senang dengan teknik tersebut karena dia yakin kekuatan mereka akan meningkat jika mengikuti hal tersebut. ROAARRR. Hahaha, bagus, mari kita mulai pelatihannya, karena buruh waktu lagi untuk menghancurkan formasi ini meski sudah retak. Ucap kepala naga. Iya, mari mulai, ucap Dewa Api Iblis yang juga tersenyum karena rencananya telah berhasil dimulai sekarang. Boom, ROAARR. Boom. Keduanya mulai berlatih sambil mencoba membongkar formasi di tebing tersebut dengan tenang, dan pelatihan mereka juga bukan pelatihan biasa karena senyum dari Dewa Api Iblis bisa membuat orang berpikir kalau Dewa Api Iblis ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Hei, mari kita lihat bagaimana pemuda itu bisa menghadapi bencana kali ini, ucap Dewa Api Iblis di dalam hatinya dengan wajah puas. Bab 593. Apakah mereka membenciku? Di tempat ujian pertama sudah 1 bulan sejak dimulai, tapi sejak hari pertama sudah banyak kematian yang disebabkan oleh ujian pertama itu. Wajah semua penonton serta para tetua dan pemimpin sekte sudah berubah sangat jelek dan juga cemas. Ada yang sebagian cemas dengan anaknya dan murid mereka yang ikut, ada juga yang marah karena sedih kehilangan anaknya di ujian pertama. Tapi hal itu jelas tidak Lin Tian pedulikan, dia hanya duduk dengan tenang sambil kadang-kadang melihat ke langit di mana dunia buatan itu tercipta. Boom, boom, kakak pertama, sepertinya kakak besar sangat kejam dalam ujian ini, ucap Lin Lin dengan tak berdaya melihat banyak orang di belakangnya yang meledak mati. Ayolah, mereka itu bodoh. Kakak sudah mengatakan jika mereka tidak bisa maka dapat menghancurkan token yang diberikan itu dan mereka akan selamat keluar dari sini, tapi apa? Karena hanya sebuah harta mereka lupa dan gila karena keserakahan tersebut, balas Lin Jiali dengan tenang. Meski kadang Lin Jiali nakal di sekte tapi pikiran atau kecerdasannya sangat bagus, meski tidak bisa dibandingkan dengan Lin Tian. Dia hanya akan manja dan nakal di depan keluarganya tapi jika itu orang luar dia tidak begitu peduli, apalagi jika orang itu adalah musuh dari keluarganya.
Benar yang dikatakan kakak pertama saudariku. Ucap Lin Luer yang sebenarnya bisa dibilang lebih kecil dari mereka berdua tapi sudah jelas dia terlihat tegas. Lin Luer juga salah satu jenius alkimia di Sekte Langit, bahkan beberapa tetua dari Paviliun Alkimia ingin dia menjadi muridnya tapi itu ditolak oleh gadis kecil itu. Karena tetua kelima Sekte Langit sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri, jika ayahnya itu tidak mengizinkan maka dia tidak akan pergi juga. Dia ingin berbakti kepada ayahnya jadi dia selalu merawat tetua kelima setiap kali dia tidak berlatih seni bela diri dan alkimia. Juga dia merasa kalau alkimia dari tetua kelima dan kakaknya lebih hebat dari alkimia Paviliun Alkimia Dunia Dewa, bahkan sekarang tetua kelima sudah bisa membuat pil kaisar dan sedang mencoba membuat terobosan baru. Sedangkan Lin Luer sendiri sudah bisa membuat pil raja tingkat menengah, dan juga seni bela dirinya juga bagus dalam hal menggunakan api. Sedangkan Lin Lin yang kakak perempuan Lin Luer adalah tubuh pedang, dia sudah mahir dalam teknik pedang, bahkan Lin Tian sendiri berpendapat kalau Lin Lin nanti bisa jadi dewa dalam hal pedang seperti ibunya Ling Qingsu. Sayangnya sifat Lin Lin terbilang agak lembut jadi karena itu kedua gadis lainnya sering menegurnya dan mencoba untuk mengubah sifat itu. Bukan hanya kedua gadis itu saja yang ingin agar Lin Lin tidak terlalu lembut kepada musuhnya, bahkan seluruh tetua dan leluhur tua di Sekte Langit pun juga mencoba untuk melatih sifat Lin Lin itu. Ia meski ada perubahan tapi itu tidaklah terlalu besar, seperti sekarang dia masih terlihat agak sedih melihat banyak yang mati dalam ujian tersebut. Di antara tiga gadis yang terus berjalan, di belakang mereka ada beberapa dari murid Sekte Seni Bela Diri, Kekaisaran Api dan Kekaisaran Chu. Boom, 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 semakin banyak yang meledak dan keluar dari arena ujian, yang keluar dari sana pun terlihat sangat pucat dan sangat lemah. Mereka merasa kalau di dalam sana seperti neraka. Setiap waktunya terasa sangat berat bagi mereka. Sedangkan Lin Tian yang melihat hal itu tanpa disadari oleh orang-orang di sana menghela nafas berat di wajahnya. Tapi itu hanya sebentar sebelum wajah Lin Tian kembali tenang seperti semula, sedangkan para orang tua itu masih terus memandang ke langit di mana ujian berlangsung dengan tatapan resah dan gugup. Wajah Lin Tian sedikit menggerut merasakan sesuatu yang berada di kerumunan penonton. Dia sedikit menggerakkan tangannya tanpa ada yang mengetahui lalu sebuah cahaya melingkari arena tersebut dengan transparan dan tidak terasa oleh orang lain. Semoga semua baik-baik saja sampai generasi muda ini keluar, dan dengan itu aku bisa lebih tenang, ucap Lin Tian sambil tersenyum untuk sekejap sebelum memandang ayahnya yang melihat ujian pertama itu dengan wajah serius. Apakah mereka akan membenciku? Ucap Lin Tian sambil sedikit mendesah memandang langit ke tempat ujian pertama diadakan. Dunia buatan itu terus berjalan sambil memperlihatkan semua generasi muda yang berusaha untuk mencapai istana. Yang terdepan adalah Lin Jiali, Lin Lin dan Lin Luer berjalan bersamaan, dan di belakang mereka ada pemuda dari suku Es, suku Naga, Sekte Seni Bela Diri, Kekaisaran Api, Kekaisaran Chu, suku Api, suku Angin dan Sekte Kegelapan. Anak-anak ini cukup bagus, ucap Lin Tian memandang 10 orang yang berjalan di depan. Tapi jelas selain tiga gadis di depan yang lain juga berusaha berjalan dengan hanya menggunakan fisik mereka saja. Mendengar itu pemimpin lain juga hanya bisa mengangguk tapi jelas di wajah mereka ada rasa tidak senang dengan ujian yang dilakukan Lin Tian ini. Memang benar jika dulunya setiap ujian dimulai akan ada yang mati tapi tidak sebanyak kali ini, jelas kalau ujian sekarang sangat kejam di mata mereka. Lin Tian yang melihat wajah semua orang itu tidak peduli dengan apa yang difikirkan mereka. Dia hanya melakukan apa yang menurut dia benar dan dia yakin dengan ujian kali ini maka akan banyak generasi muda yang lebih baik muncul untuk masa depan dunia dewa. Boom, sial, ujian ini cukup kejam, ucap salah satu murid dari suku api yang berjuang keras berjalan menuju istana. Dia pun sekarang berada di urutan ke-7 dari 6 lainnya. Saudara Huo, aku pikir ujian ini sedikit menarik meski kejam, aku merasa pasti ada manfaat yang luar biasa dari ujian ini, ucap seorang wanita dari suku Es yang mengejar ketinggalan. Dia adalah wanita yang menggunakan cadar, dan juga termasuk wanita yang cantik, namanya adalah Mu Yui yang juga bisa dibilang masih keponakan dari Ying Huan Huan. Saudarimu, kamu mudah mengatakannya tapi kamu benar dan juga aku tidak ingin kalah dari tiga gadis di depan, ucap murid dari suku api itu dengan tekad yang kuat. Iya, ketiganya jelas lebih muda dari kita, dalam hal kekuatan pun mereka bertiga hampir sama dengan kita juga, jadi sebagai orang yang lebih tua dari mereka tentu kita tidak boleh kalah, balas Mu Yui dengan tersenyum dalam cadarnya. Dia tentu tidak mau membuat malu suku Es,
dan juga di luar masih ada Lin Tian yang juga sepupunya melihat mereka di luar. Bagaimanapun Lin Tian juga termasuk dari Tuan Muda suku Es dan kekuatannya tidak bisa diragukan lagi, jadi jika dia kalah maka Lin Tian pasti akan malu juga. Bab 594. Ujian kedua, ujian di dunia jiwa. Waktu pun berlalu 2 bulan. Dan hari terakhir ujian pertama akan selesai, tapi di depan istana ada 3 gadis yang telah hampir mencapai istana itu, dan paling membuat semua orang kaget adalah wajah ketiga gadis itu terlihat berkeringat sesaat akan mencapai tangga untuk naik ke istana. "Kakak, ini sungguh sangat kuat melebihi dari sebelumnya, apalah kakak besar ingin membunuh kita?" ucap Lin Luer dengan wajah kesal. Nafasnya sudah tidak teratur lagi, dan wajahnya penuh dengan keringat, begitu juga dengan 2 gadis lain yang sudah basah oleh keringat mereka. Setelah ujian ini selesai aku akan mengadu ke kakak ipar agar kakak besar dihukum," ucap Lin Jiali dengan marah meski mereka bertiga kesal, tapi mereka tidak berhenti di sana dan terus berjalan untuk mencapai istana. "Aku tidak menyangka kalau Sekte Langit mempunyai jenius seperti ini," ucap kepala keluarga suku Phoenix memandang ketiga gadis yang telah hampir mencapai istana. "Itu hanya keberuntungan mereka saja karena cocok dengan kultivasi tubuh mereka," balas Bing yang tak berdaya. Dia tidak memikirkan tentang ketiga gadis itu, tapi murid-muridnya yang ada beberapa mati di dalam. Jelas dia tidak mengharapkan ujian ini sangat kejam dibandingkan ujian saat dia masih di dunia biru. Tak sadar dia memandang Lin Tian yang terlihat menutup mata di tempat duduknya. Sejak hampir 2 bulan ini Lin Tian bahkan tidak bergerak sedikitpun dari tempat dia duduk. Dia hanya bangun sesekali untuk menikmati tehnya lalu kembali lagi tidur. Bing yang tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Tian sebenarnya kali ini karena menurutnya Lin Tian bukanlah orang yang melakukan hal tanpa tujuan. "Apa yang sedang anak ini lakukan?" ucap Bing yang dengan wajah agak aneh. Akhirnya setelah beberapa jam ketiga gadis itu bisa mencapai istana, lalu dapat memilih senjata dan beberapa hadiah di sana. Lalu diikuti oleh murid Sekte Seni Beladiri, Kekaisaran Api, Suku Naga, Suku Api, Suku Es dan juga Sekte Kegelapan. Satu persatu murid sampai di istana itu dengan wajah yang lega. Setelah 1000 orang di istana itu, Lin Tian yang tadi menutup matanya langsung membuka mata sambil berdiri melihat ke langit dengan senyum cerah. Ujian pertama selesai, yang kalah dapat keluar dan 1000 orang yang berhasil masuk ke istana bisa maju ke ujian kedua. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu Lin Tian mengeluarkan tokennya dan semua murid yang gagal langsung dipisahkan dari 1000 murid yang telah duluan mencapai istana. Setelah itu Lin Tian pun langsung menggerakkan tangannya ke arah semua murid yang masuk ke ujian kedua itu, dan kelelahan yang diderita murid-murid tersebut menghilang seketika. "Aku telah memulihkan kekuatan tubuh kalian, maka ujian kedua akan segera dimulai sekarang," ucap Lin Tian dengan keras. "Apa?" Wajah semua orang berubah seketika. Bagaimana tidak biasanya ujian kedua akan diadakan sehari atau 3 hari setelah ujian pertama, tapi sekarang Lin Tian langsung memulai ujian kedua setelah mereka keluar dari ujian pertama. Wajah para pemimpin dan bahkan Lin Dong serta 2 kaisar berubah seketika. Mereka memandang Lin Tian dengan wajah bingung. Tidak ada penolakan. Jika mereka tidak bisa mengatasi semua ini, bagaimana mereka bisa melawan musuh yang akan terus menyerang tanpa henti? Apakah mereka akan berkata, "Izin istirahat dulu," apakah begitu? "Lelucon bodoh," ucap Lin Tian keras lalu dia mengeluarkan aura seorang setengah langkah ke alam dewa ilahinya membuat semua orang kaget dan tak berdaya dengan tekanan tersebut. "Aner, bukankah ini keterlaluan?" ucap Lin Dong dengan serius. "Tidak ada yang keterlaluan, yang lelah adalah fisik mereka bukan jiwa mereka bukan," balas Lin Tian dengan tegas. Mendengar itu wajah semua pemimpin berubah lagi. Kenapa tidak? Memang yang lelah fisik mereka tidak dengan jiwa mereka, karena ujian kedua adalah tentang roh atau jiwa mereka sendiri. Tanpa menunggu balasan dari mereka Lin Tian mengeluarkan token kedua lalu dunia yang ada di langit berubah seketika dan di hadapan semua murid itu token yang dipegang mereka pun berubah menjadi gelembung dan mengelilingi tubuh mereka semua. "Apa ini?" pikir para generasi muda yang bingung. "Itu adalah bola roh yang aku ciptakan. Dengan itu maka roh atau jiwa kalian akan masuk ke dunia jiwa, di sana tugas kalian mudah," ucap Lin Tian sambil tersenyum menyeramkan. "Apa itu?" tanya salah satu generasi muda yang berhasil maju ke babak kedua. "Bertahan hiduplah di sana, sama seperti sebelumnya. Jika kalian mati di sana maka kalian akan mati juga di sini," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ekspresi semua generasi muda berubah sangat jelek seketika. Mereka berpikir apa Lin Tian ini sangat ingin membunuh seluruh generasi muda di sini.
Atau dia sangat ingin menyiksa mereka pelan-pelan seperti ini. Satu lagi kalian bisa bertarung dengan berkelompok, itu terserah kalian tapi untuk menang kalian harus mendapatkan poin dari membunuh monster atau mendapatkan harta di dalam. Setelah itu di samping batu besar ini nama kalian akan tertulis, ucap Lin Tian dengan tenang menjelaskan tanpa sedikit pun berkedip. Lin Tian menjelaskan kalau siapapun yang ingin menang adalah dengan cara mengumpulkan poin membunuh monster, mendapatkan bahan berharga dan berbagai cara lainnya. Lalu bagaimana jika kami membunuh salah satu orang di sana? Tanya seseorang lagi. Itu terserah kalian, jika dia menyerah setengah poin dia untukmu tapi jika dia mati maka seluruh poinnya untukmu semua, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Bukankah ini sama saja meminta mereka untuk saling membunuh? Ucap kepala keluarga suku angin dengan sedikit tidak senang. Tapi memang benar yang dikatakan oleh kepala keluarga suku angin, aturan ini terlalu kejam dan juga terlalu bahaya ditambah dengan jika mereka mati di dalam maka mereka AKB mati seperti yang terjadi di ujian pertama. Sayang sekali berbeda dengan ujian pertama kali ini kalian tidak dapat menyerah, 100 orang pemenang maka kalian bisa keluar jadi semoga beruntung, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tunggu, ucap generasi muda tersebut tapi sayangnya Lin Tian tidak peduli dengan teriakan mereka. Bila gelembung itu perlahan membuat mereka semua kehilangan kesadaran lalu roh atau jiwa mereka masuk ke dalam dunia jiwa tersebut. Di sana wajah semua generasi muda berubah sangat kelak. Jelas mereka ingin menyerah dengan ujian kedua tapi Lin Tian tidak membiarkannya keluar. Nak, kenapa begini jadinya? Ucap Kaisar Chu dengan tidak senang kepada Lin Tian, paman dan yang lainnya duduk saja dan nikmati. Apa yang aku lakukan itu bukan hanya untuk diriku saja tapi untuk mereka juga, balas Lin Tian sambil tersenyum. Bab 595. Kejam. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian dengan santainya wajah semua pemimpin itu berubah. Mereka berpikir kalau Lin Tian sudah mulai berubah menjadi orang yang kejam. Bukan hanya dia tapi ayahnya sendiri juga berpikir kalau Lin Tian juga telah mulai berubah sekarang, dia mulai ragu dengan apa yang sedang difikirkan Lin Tian. Aner, kamu, Lin Dong ingin marah tapi dia mencoba untuk menahan amarahnya. Duduklah ayah, kalian terlalu lembut kepada mereka. Kalian tahu apa yang kita butuhkan sekarang adalah generasi muda yang bisa kita andalkan bukanlah generasi muda yang bahkan takut akan kematian. Ucap Lin Tian duduk dengan wajah yang tegas dan aura agungnya menyelimuti orang-orang yang ada di sana. Bahkan Lin Dong merasa aura anaknya ini hampir mirip dengan Kaisar Langit saat dia berada di tahtanya dulu, tapi anehnya ada sedikit perbedaan yang dapat Lin Dong rasakan. Aura ini mirip tapi ada perasaan aneh yang membuat itu berbeda. Apa itu Lin Dong pun tidak tahu hanya dia bisa merasakan itu berbeda. Nak, jangan keterlaluan, mereka bagaimanapun adalah generasi muda kita, juga setiap orang tentu memiliki perbedaan ada yang lemah dan ada yang kuat. Ucap Kaisar Chu dengan agak marah. Iya, jika semua orang sama lalu buat apa kita yang kuat ada? Bukankah kita ada untuk melindungi mereka yang lemah? Tambah Kaisar Api yang juga tak senang dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Yang lain juga mengangguk setuju, di dunia ini memang banyak yang berbeda tapi karena perbedaan itulah kadang akan muncul sesuatu yang berbeda lagi. Lalu, kultivator yang kuat dapat membunuh orang yang lemah seperti manusia, kemana orang kuat yang mengatakan ingin melindungi mereka? Dan bukankah kita memiliki peraturan yang tak tertulis untuk tidak membunuh orang biasa? Tapi apa? Ucap Lin Tian, tak hanya di sana aura membunuh yang kuat menyelimuti Lin Tian menyebar ke semua tempat di sana. Orang yang lebih lemah dari para pemimpin di sana pun terasa tercekik oleh aura tersebut, bahkan termasuk pemimpin seluruh sekte, suku, serta keluarga besar pun juga merasakan hal yang sama. Tekanan membunuh yang luar biasa, ucap salah satu pemimpin sekte dengan wajah serius. Tapi wajah semua pemimpin telah berubah menjadi tidak enak, mereka tidak bisa membalas perkataan Lin Tian karena memang apa yang dikatakan Lin Tian itu memang ada yang terjadi di dunia dewa sekarang. Sudahlah mari kita lihat saja ujian kali ini, nanti kalian akan mengerti sendiri kenapa aku melakukan hal ini, dan juga kalianlah yang meminta aku untuk menjadi ketua dalam acara ini jadi jangan ada protes lagi, ucap Lin Tian dengan tenang sambil menghilangkan aura membunuhnya tadi. Lin Tian kembali menutup matanya sambil memikirkan sesuatu dalam pikirannya, ada rasa tidak berdaya di dalam mata Lin Tian melihat sifat orang-orang ini yang membuat Lin Tian agak sedih. Tapi dia tidak terlalu memikirkan itu dia hanya diam setelah sedikit menghela nafas, dan mulai berkultivasi di dalam diamnya tanpa peduli dengan yang ada di luar.
Saudara Lin, ucap Kaisar Chu kepada Lindong dengan wajah tak berdaya. Lindong hanya menggelengkan kepalanya pertanda dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tentu itu karena mereka juga yang salah pada awalnya dan kata-kata Lin Tian tadi membuat mereka juga tak bisa membantahnya. Di dalam dunia jiwa semua generasi muda terus berjuang untuk hidup mereka. Dari 1000 orang sudah lebih 100 orang yang mati di dalam sana. Mayat mereka di dalam bola gelembung itu menghilang ke udara tipia membuat wajah semua orang menjadi sangat sedih dan marah. Tapi jelas mereka tak bisa berbuat apa-apa karena hal ini ditentukan oleh Lin Tian sendiri, dan juga para pemimpin sendiri yang meminta dia untuk memimpin acara ini sendirian. Swiss, banyak sosok yang tiba-tiba muncul di udara. Anehnya setiap sosok itu adalah kultivator yang kuat berada di alam Dewa Langit dan di sana ada terdapat 4 wanita cantik yang sangat membuat orang-orang tergoda. Dia adalah Ling Qingsu, Ying Huan dan 2 istri Lin Tian. Sebelumnya Lindong dan yang lain mengirimkan berita tentang ujian ini kepada mereka dan juga para leluhur lainnya mendapatkan pesan dari para pemimpin di sini. Tujuan mereka adalah agar Lin Tian bisa mengubah sikapnya yang semena-mena dengan ujian sekarang karena mereka semua merasa kalau ujian ini sangat kejam. Karena sejak ujian pertama dimulai dari 100.000 generasi muda yang ikut sudah lebih dari 20.000 yang mati dan yang lain juga terluka cukup parah. Hal itu tentu adalah pukulan bagi generasi muda yang terluka tersebut. Dari mereka yang hanya ada 1000 orang sekarang 100 dari orang-orang itu pun sudah mati di depan mata mereka. Hal ini adalah benar-benar kerugian mereka. Apalagi biasanya jika dibandingkan tahun kemarin kematian yang terjadi hanya ada 100 orang itu pun tidak akan lebih dari itu. Mereka semua datang, itu juga bagus, ucap Lin Tian dalam hatinya dengan sedikit rasa bersalah. Tapi dia diam-diam menjentikan tangannya dan cahaya kecil terbang ke setiap arah dan menuju orang-orang tertentu di sana. Swiss, Aner, ucap Ying Huan dengan berdiri di depan Lin Tian setelah terbang. Oh, Ibu, bukankah Ibu dan juga yang lain sedang berlatih? Tanya Lin Tian sambil tersenyum setelah membuka matanya. Bukan itu sekarang yang harus kamu katakan. Jelaskan kenapa kamu melakukan semua hal ini. Tanya Ying Huan agak marah. Sesuai peraturan dunia ini, karena mereka lemah. Ucap Lin Tian acuh. Jantung semua orang di sana langsung berdetak dengan cepat, dan tak percaya dengan apa yang mereka dengar tentu itu juga bagi Lin Ho, serta Lin Qier yang juga datang ke sana. Kenapa Aner menjadi begini? Fikir Lin Ho dalam hatinya, setahu dia anak angkatnya ini tidak akan seperti ini dia merasa ada sesuatu yang terjadi pada Lin Tian tapi dia pun tidak tahu itu. Aner kamu. Wajah Ying Huan seketika juga sangat merah, dadanya naik turun tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. Anaknya yang biasa sangat lembut dan memang kadang dia juga tegas itu biasanya hanya pada musuh, tapi sekarang dia melihat wajah anaknya yang terlihat tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini, dia merasa hatinya sedikit sakit. Tak lama setelah Ying Huan berbicara seorang murid lain kesakitan karena jiwanya mati di dunia jiwa. Lalu tubuhnya berteriak kesakitan dan menghilang ke udara tipis. Wajah seluruh leluhur tua dan juga kultivator yang datang berubah, kejam. Hanya itu yang dapat mereka katakan. Bab 596. Tamparan keras Musuanyin. Ada yang mati lagi, ucap Lin Tian lemah. Plak, suara tamparan terdengar keras di area itu membuat Lindong dan yang lain kaget mereka melihat seorang wanita cantik maju dan menamparkan wajah Lin Tian dengan keras. Wanita itu adalah Musuanyin yang marah dengan sifat Lin Tian yang sekarang. Dia merasa kalau Lin Tian telah melakukan hal yang salah dan juga dia tidak senang dengan kekejaman Lin Tian ini. Kenapa kamu berubah seperti ini? Tanya Musuanyin dengan keras. Ying Huan bahkan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Musuanyin secara tiba-tiba kepada Lin Tian. Tapi dia juga tak berdaya karena meski dia tahu Lin Tian berbuat hal yang salah, dia tidak akan bisa memukul anak satu-satunya ini tapi dia bersyukur adanya Musuanyin mungkin Lin Tian bisa berubah. Sayangnya apa yang difikirkan Ying Huan itu salah, Lin Tian yang ditampar bahkan lebih cuek dan acuh dari biasanya serta matanya pun terlihat lebih tenang setenang air sungai yang mengalir. Apakah kamu berpikir sama dengan mereka? Tanya Lin Tian tenang menatap Musuanyin. Iya, balas Musuanyin dengan keras menatap Lin Tian. Kamu juga. Tanya Lin Tian lagi kepada Ling Xuer dengan menatapnya dengan tatapan tenang. Iya, kamu telah melakukan hal yang salah kali ini, balas Ling Xuer tenang tapi suaranya terlihat marah sama dengan Musuanyin. Lin Tian diam,
Tapi tidak ada yang tahu kalau tangan yang dia kepal sudah bergetar sedikit karena jawaban dari dua wanitanya itu. Dia lalu menatap kepada ibu dan juga ayahnya serta semua kultivator yang hadir di sana. Baiklah, ujian kedua ini akan berakhir setelah 1 minggu, setelah itu terserah kalian ingin melanjutkannya atau tidak, ucap Lin Tian sambil menghancurkan token ujian kedua di tangannya. Krak, boom, aner, Lin Tian. Semua orang berteriak serentak dengan apa yang telah dilakukan Lin Tian di depan mereka. Menghancurkan token ujian kedua sama dengan membiarkan ujian terus berjalan sampai batas waktu itu habis. Aku pergi, ucap Lin Tian berdiri tak peduli lalu melempar token ujian ketiga kepada Lin Dong, setelah itu menghilang di depan tatapan marah semua orang di sana. Sebelum pergi tidak ada yang melihat kalau ada setetes air mata jatuh di sana, itu karena mereka terlihat sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Lin Tian. Apa yang harus kita lakukan sekarang, leluhur bela diri? Ucap salah satu leluhur tua dari Sekte Api. Kita hanya bisa menunggu sampai batas waktu habis, apalagi yang bisa kita lakukan. Ucap Lin Dong dengan wajah berat melihat token di tangannya. Ying Huan dan Ling Qingzu terlihat sangat sedih dengan sifat yang ditampilkan Lin Tian tadi di hadapan mereka. Sedangkan Mu Xuanyin dan Ling Xuer menggigit bibir, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan Lin Tian. Swiss. Lin Tian muncul di langit tidak jauh dari tempat itu dimulai, dia membuat sebuah simbol dengan tangannya lalu sebuah formasi aneh mengelilingi tempat itu tanpa terlihat. Lin Tian sedikit tersenyum lalu dia memandang ke suatu tempat yang cukup jauh dari dia berdiri. Seekor tikus berdiri di atas seekor elang yang besar terbang ke arah Lin Tian, sesaat tikus itu terlihat sangat senang dengan melihat Lin Tian. Bagaimana Pi kecil, apa kamu berhasil? Tanya Lin Tian sambil tersenyum lembut. Tidak seperti di arena tadi yang terlihat cuek dan juga kejam, dia telah kembali ke keadaan Lin Tian yang tenang dengan wajah lembut seperti yang keluarganya pernah lihat. Ucap Pi kecil sambil dengan keras menepuk-nepuk dadanya, hal itu membuat dia terlihat cukup imut. Bagus, ucap Lin Tian menghalus tikus kecil itu. Awa, kamu juga elang kecil, ucap Lin Tian melihat ke arah elang kecil, mendengar itu elang tersebut terlihat senang dengan pujian Lin Tian. Keluarlah. Ucap Lin Tian, Swiss. Lalu beberapa monster atau binatang iblis terbang muncul di depan Lin Tian, kekuatan mereka juga sangat kuat karena berada di alam dewa dan ada juga yang berada di alam kaisar. Di antara mereka yang terkuat adalah seekor burung yang terlihat berbulu gelap dan juga memiliki mata merah, burung itu adalah burung pembunuh atau burung gagak hitam. Yang tak terduga adalah kultivasinya berada di alam dewa tingkat tinggi, saat Lin Tian melihat burung tersebut wajahnya tersenyum lembut. Hitam kecil, kamu memimpin seluruh pasukan burung dan binatang terbang untuk bersembunyi di sekitar arena itu, jangan sampai ketahuan, kamu bisa kan? Ucap Lin Tian. RGGG, hitam kecil mengangguk dengan bangga kepada Lin Tian menandakan dia tentu bisa melakukan hal itu dengan mudah. Bagus, aku tahu kalian semua pasti bisa, kalian adalah salah satu keluargaku juga, jadi lakukan yang terbaik setelah semua ini, ucap Lin Tian. Roar. Beberapa binatang iblis dan monster di sana berteriak cukup keras mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik dengan perintah Lin Tian. Pergilah, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu semua binatang iblis dan monster iblis itu pun terbang pergi ke arah arena pertandingan generasi muda dengan cara sembunyi-sembunyi, dan menahan aura mereka agar tidak diketahui. Pi kecil, ucap Lin Tian. Pi kecil bingung dengan tatapan yang diarahkan Lin Tian padanya. Ini pakailah. Jika sesuatu terjadi kamu bisa menggunakannya dan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, dan ini berikan kepada ayahku, ucap Lin Tian sambil membantu Pi kecil menyimpan token berwarna ungu ke dalam cincin yang ada di leher Pi kecil. Dan juga menyerahkan kalung binatangnya dengan mengalungi itu ke leher Pi kecil, hal itu membuat Pi kecil bingung tapi dia tidak menolak dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Kamu pergilah setelah ini pergi ke arena itu dan jika hal buruk terjadi berikan token itu pada ayahku, ingat. Ucap Lin Tian sambil mengingatkan Pi kecil. Pi kecil bingung, bukan dia saja tapi elang kecil juga ikut bingung dengan sifat yang ditunjukkan Lin Tian itu padanya. Sudahlah, pergi sana. Ingat, elang kecil Pi kecil, apa yang aku katakan tadi. Kalau lupa aku akan meminta bayi kecil menghukum kalian, balas Lin Tian sambil tersenyum. Keduanya mengangguk mengerti dengan apa yang dikatakan Lin Tian itu. Bagaimana mereka bisa tahan apabila dihukum oleh bayi kecil karena pasti mereka akan sangat menderita di tangannya apalagi Lin Fenger tidak ada di dekat mereka sekarang.
Bagus, pergilah, ucap Lin Tian lagi. Lalu kedua binatang iblis itu juga pergi dari Lin Tian meninggalkan dia sendirian di sana dengan angin yang berhembus cukup dingin. Apakah seorang pemimpin harus selalu sendirian? Ucap Lin Tian sambil tersenyum tak berdaya. Bab 597. Perjuangan Empat Saudara Berandalan. Boom, boom, ROAARR. Di suatu tempat rahasia sosok berwarna hitam bertubuh besar meraung keras. Sayapnya yang besar serta auranya yang sangat kuat bisa membuat orang-orang merasa ngeri dengan itu. Sosok itu adalah bayi kecil yang telah menembus ke alam dewa ilahi. Dari auranya jelas kalau bayi kecil sangat kuat melebihi dari Lindong dan yang lainnya. Hanya segini aku dapat pulih, tapi tidak masalah. Dan juga aku yakin kakak sudah mencapai tingkat yang sama dengan diriku, ucap bayi kecil dengan wujud asli harimau bersayap hitam. Tubuhnya sangat besar tapi karena berada di alam misterius maka dari itu tubuh bayi kecil tidak terlihat besar. Di sana, bagaimana dengan mereka? Ucap bayi kecil sambil melihat menembus ke suatu tempat. Yah, aku harus menunggu tapi mungkin tidak terlalu lama memang saudaraku jenius semua, ucap bayi kecil dengan bangga. Di tempat pelatihan Sukun. Swiss, boom, boom. Sesosok yang telah diselimuti oleh banyak darah terus mengangkat busurnya tanpa henti untuk menahan seluruh serangan Inak datang, tapi dari aura tubuhnya dia terlihat sangat kuat. Dia adalah Sukun yang sedang berlatih dengan seorang sosok cahaya berbentuk seperti wujud wanita di sana. Penerus yang bagus, ucap wanita itu sambil tersenyum. Boom, 20 panah terakhir pasti akan kutahan, ucap Sukun dengan tegas. Boom, boom, di tempat lainnya, boom. Boom. Tombak ini akan terus kuangkat untuk melindungi orang-orang yang kusayangi, tidak akan ada yang bisa menghentikanku, ucap Bing Zhao dengan suara keras serta tubuh yang telah terluka. Hahaha, bagus-bagus, perlihatkan tekadmu, tunjukkan kalau kamu pantas. Ucap sosok pria cahaya kepada Bing Zhao. Orang tua aku pasti akan memperlihatkannya padamu, tidak. Aku akan membuat seluruh dunia bahkan seluruh dua alam tahu aku Bing Zhao akan menjadi ujung tombak untuk orang-orang yang aku sayangi. Teriak Bing Zhao dengan terus melayangkan tombaknya ke arah musuh-musuh yang muncul. Boom, bagus, kamu akan melawanku sekarang. Ucap sosok cahaya itu berubah menjadi sosok pria yang terlihat cukup tampan. Maju, ucap Bing Zhao tanpa rasa ada rasa takut sedikitpun. Boom, di tempat Long Hao Tian berada. Swiss. Boom, aku adalah pedang tak terkalahkan, aku adalah dinding tak tersentuh. Aku akan menjadi benteng tak tertembus. Ucap Long Hao Tian mengangkat senjatanya ke langit. Boom, boom, serang. Semakin banyak musuh yang menyerang Long Hao Tian tapi dia tidak terlihat takut ataupun ingin mundur sekalipun. Dia meraung ke langit lalu maju menghadapi ribuan pasukan yang ada di depannya itu tanpa gentar sedikitpun. Meski banyak luka dan sudah diselimuti oleh darah di sekujur tubuhnya, Long Hao Tian tidak peduli dan terus maju. Hahaha ini dia pewarisku, lihatlah Kaisar. Aku tidak mengecewakanmu, ucap sosok cahaya itu penuh dengan wajah puas. Boom, boom, ketiga saudara yang selalu membuat masalah itu berlatih dengan sangat keras di sana, tubuh yang penuh luka dan kelelahan bukan masalah bagi mereka. Seminggu berlalu, di arena 100 murid teratas berhasil bertahan dengan poin yang bagus, dan 500 dari mereka telah gagal ditambah dengan 400 yang mati di dalam arena itu. Hal ini adalah pukulan berat terhadap para pemimpin itu semua, tapi mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan dengan pertandingan final. Tidak seperti ujian Lin Tian, kali ini final berlangsung cukup tenang dan juga terkontrol oleh mereka. Hal ini membuat semua yang hadir di sana cukup lega. Mereka berpikir jika masih Lin Tian di sini maka mungkin beberapa dari 100 jenius akan mati di final. Hal itu akan menjadi kerugian besar di dunia Dewa Meraka. Mu Xuanyin dan Ling Xuer yang duduk di sana terlihat aneh. Mereka merasa ada hal yang salah kali ini tapi apa hal itu mereka berdua tidak tahu. Dan juga ada perasaan buruk yang telah membuat hati mereka tidak tenang, tidak hanya dia tapi Lin Qier, Lin Hou dan Lin Dong serta kedua ibu Lin Tian ikut merasakan hal itu. Di suatu tempat agak jauh dari sana Lin Tian masih dengan tenang berdiri di langit memandang ke arena ujian generasi muda itu. Lin Tian sedikit mengerutkan kening lalu dia merobek ruang menghilang dari sana. Di suatu tempat istana kekaisaran dewa yang telah dihancurkan, ribuan sosok bermunculan dan berdiri dengan tenang menunggu perintah dari seorang wanita. Wanita itu adalah orang yang bersama Dewa Api Iblis sebelumnya,
wanita itu duduk di bangku mewah di mana itu adalah lambang dari seorang kaisar. Hei, sudah saatnya kita membuat dunia dewa tahu kalau kita adalah penguasa dari dunia ini, tuan dari dunia ini. Ucap wanita itu. Iya nona, dunia ini sudah lama cukup tenang maka mari kita mulai. Ucap seorang pria yang berdiri di sebelahnya. Hei, Aojiku kamu terlihat sangat tampan, bagaimana jika malam ini kita bermain beberapa ronde? Ucap wanita itu. Nona, tentu Aoji siap bermain berapa ronde pun dengan Nona, balas pria bernama Aoji itu. Hahaha, ini baru priaku, ucap wanita tersebut dengan gembira. Pai Yu apa semua siap? Tanya wanita itu lagi kepada pria yang di samping kanannya. Tentu Nona, 3 tuan akan muncul setelah kita mulai rencananya juga, balas pria itu dengan wajah tenang. Bagus, kali ini dunia dewa akan menjadi taman hiburan kita untuk tuan, ucap si wanita. Lalu wanita itu berdiri dan memandang ke seluruh pasukannya dengan wajah yang bahagia, dia mengangkat tangannya sambil berkata. Ingatlah, tuan kita di atas sana sedang melihat kita, jangan mengecewakan dia dan pastikan kalian bisa puas dengan semua yang kita lakukan, ucap wanita itu. Ho, semuanya berteriak senang dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Di antara mereka berpakaian serba hitam dengan lambang Phoenix dan naga, yang mana naga adalah pria dan Phoenix adalah wanita. Mereka adalah orang-orang yang membuat kekacauan di alam binatang suci dan di dunia biru sebelumnya, dan ternyata mereka juga mempunyai pasukan yang luar biasa di dunia dewa juga. Hahaha, mari bergerak. Mereka sedang sibuk di ujian generasi muda sekarang dan kabarnya seluruh orang-orang penting itu juga di sana, mari kita bunuh sekaligus. Ucap wanita itu. Ho, maju, ucap wanita itu dengan wajah senang. Boom, wajah wanita itu berubah seketika saat melihat sebuah formasi besar muncul mengelilingi pulau tersebut. Boom, beberapa orang yang menyentuh formasi itu mati karena terbakar, membuat wajah wanita itu berubah menjadi marah. Siapa? Ucap wanita tersebut. Kalian tidak akan bisa kemana-mana, dan juga aku telah memberi kalian peringatan sepertinya kalian benar-benar ingin mati. Ucap sebuah suara dari langit. Bab 598. 1 vs ribuan kultivator Phoenix dan naga. Kau, bagaimana bisa? Ucap wanita itu dengan wajah tak percaya melihat pria yang ada di langit. Pria itu tentu Lin Tian yang muncul di sana memasang formasi tingkat dewa. Sekarang bukan hanya dia seorang setengah langkah ke alam dewa ilahi tapi dia juga seorang master array tingkat dewa. Memang dalam hal array dia jarang menggunakannya dalam pertempuran karena membutuhkan waktu untuk membuat sebuah array itu, dan kebetulan dia bisa memasang formasi ini untuk menjebak orang-orang ini karena mereka tidak menyadari keberadaannya. Ho, apa kamu pikir aku tidak bisa menemukan jejak kalian meski kalian bersembunyi? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wanita itu sangat marah sampai menggertakkan giginya, karena sebelum itu dia berpikir dengan ujian generasi muda yang diadakan sekarang itu akan membuat perhatian semua orang termasuk Lin Tian teralihkan. Hehehe, tapi apa kamu pikir bisa mengalahkan kami semua yang ada di sini? Tanya wanita itu mencoba menenangkan dirinya. Ho, Lin Tian melihat ke arah semua orang di bawah, jelas dia bisa merasakannya, kekuatan mereka semua berada di alam kaisar tingkat puncak paling rendah. Jika dia bertarung tentu akan merepotkan tapi itu tidak ada pilihan lain, dia tidak ingin mengganggu ujian generasi muda yang sekarang dan juga dia dapat merasakan kalau bencana kali ini akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Apalagi ayahnya yang belum pulih ke puncak, mungkin 2 kaisar akan mati jika diminta bertarung melawan bencana kali ini. Hal itu dia tidak punya pilihan selain maju, karena dia juga mempunyai rencana lain untuk ayah dan orang-orang yang sekarang di tempat ujian tersebut. Iya. Walau merepotkan tapi, apa kamu pikir semut-semut ini bisa membunuhku? Ucap Lin Tian. Boom, aura seorang setengah langkah ke alam dewa ilahi menyelimuti seluruh pulau di mana kekaisaraan dewa itu berdiri. Alam dewa ilahi setengah langkah. Orang ini memang jenius, ucap wanita itu dengan serius. Jika dia diminta bertarung dengan Lin Tian 1 lawan 1 dia pasti tidak akan menang, dan hanya kematian yang menunggunya jika dia bertarung. Serang dia, bunuh dia bersama-sama teriak wanita itu dengan wajah serius. Serang, semua bawahan wanita itu terbang dan menyerang ke arah Lin Tian. Lin Tian yang melihat hal itu tersenyum dan darahnya untuk bertarung meledak. Karena aku sedang kesal juga mari buat aku merasa puas. Teriak Lin Tian sambil mengeluarkan pedang elemennya. Boom, boom, boom,
Pertarungan satu melawan ribuan orang berpakaian naga dan Phoenix berlangsung di sana tanpa ada yang mengetahui badai besar telah dimulai. Nona orang ini, dua bawahan di samping wanita itu sedikit mengerutkan kening melihat Lin Tian yang sangat kuat itu. Dia adalah penerus Kaisar Langit Lin Tian. Dan sejak dia muda dia sudah berbakat ditambah dengan warisan Kaisar Langit menambah bakatnya, orang ini adalah musuh bagi tuan kita. Ucap wanita tersebut dengan wajah mengerikan. Kedua pria itu saling pandang sambil tak percaya dengan apa yang dikatakan nona mereka. Biasanya tidak akan ada nona mereka ini memuji orang seperti itu, pasalnya sebelum itu nona mereka bahkan tak menempatkan 3 pelindung di matanya. Tapi, apa kalian pikir aku juga ingin percaya? Sebelumnya aku mencoba untuk mendapatkan beberapa informasi tentang orang ini, tapi setiap aku membaca informasinya jantungku terasa seperti tertusuk paku. Ucap wanita itu dengan marah. Hal itu memang membuat dia merasa kaget dan tak percaya, kalau ada pemuda yang dari kecilnya sekuat Lin Tian sekarang. Hal yang terjadi semenjak dia kecil adalah hal yang tidak dapat dia percayai dengan mudah, tapi jika dia tahu kalau orang tahu Lin Tian adalah Dewa Alam dan juga Dewi Es, mungkin mereka akan sedikit percaya. Kalian nanti ikut aku melawannya, jika dia sudah kelelahan kita maju. Ucap wanita itu. Iya, jawab keduanya setentak. Kamu menghantarkan nyawamu sendiri, jadi jangan salahkan aku membunuhmu di sini. Ucap wanita dengan wajah kejam memandang Lin Tian yang bertarung melawan ribuan orang di langit. Boom, boom, boom. Pertarungan terus berlangsung dan dalam seminggu ini Lin Tian terus bertarung tanpa henti. Pedangnya akan menebas kepala musuhnya dan memotong tubuh musuhnya. Di matanya bahkan sangat tenang setenang air yang mengalir, dan ditambah aura membunuhnya yang terus meningkat membuat dirinya seperti seorang jenderal yang gagah berani melawan musuhnya. Boom, boom, orang-orang ini bahkan tidak takut mati. Apa obat yang diberikan oleh organisasi ini? Pikir Lin Tian melihat tidak ada rasa takut kematian di wajah orang-orang yang menyerang dia itu. Tidak ada pilihan bunuh satu, maka harus membunuh semuanya agar tidak ada masalah di masa depan nanti. Ucap Lin Tian. Boom, boom. Sedangkan di tempat ujian generasi muda, semua ahli kuat di sana tidak tahu kalau Lin Tian sedang bertarung sendirian untuk menahan musuh-musuh yang ingin menghancurkan dunia dewa. Mereka masih terlihat asyik melihat pertarungan di arena dengan penuh minat, dan mereka juga lupa dengan keberadaan Lin Tian. Bahkan meski Lindong dan keluarganya mempunyai perasaan tidak enak di hati mereka, mereka tak pernah berpikir kalau itu mengarah kepada Lin Tian, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Apalagi menurut di hati mereka Lin Tian adalah orang yang sangat kuat, jadi mereka percaya kalau tidak akan terjadi apa-apa dengan Lin Tian. Saudari, ucap Ling Xuer memanggil Mu Xuanyin dengan wajah tidak enak memandang Mu Xuanyin juga. Aku tahu, tapi kamu tenang saja, suami kita pasti akan kembali, ucap Mu Xuanyin dengan wajah tak pasti kepada Ling Xuer. Tapi, ini sudah lebih dari seminggu, ucap Ling Xuer dengan khawatir. Mu Xuanyin juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia merasa menyesal menamparkan Lin Tian meski dia tahu Lin Tian berbuat salah, tapi tidak seharusnya dia menamparkan suaminya sendiri tanpa menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kalian tenang saja, selesai acara ini mari kita menemui Aner, ucap Ying Huan dengan lembut, hatinya juga sakit bila memikirkan anaknya yang tiba-tiba pergi meninggalkan mereka saat itu. Boom, di arena pertarungan semifinal sedang berlangsung. Di atas sana sesosok terbang keluar dari arena pertandingan. Pemenang, Lin Jiali. Lolos ke final, ucap wasit yang ada di arena. Hidup nona muda, teriak para murid Sekte Langit melihat Lin Jiali dengan bahagia. Bagi murid-murid Sekte Langit yang telah berada di dunia dewa sebelumnya, kemenangan Lin Jiali adalah berkah untuk sekte mereka karena sebelumnya mereka tidak pernah ikut dalam acara seperti ini. Dan tentu bagi murid baru yang berasal dari dunia biru senang, tapi tak seperti murid Sekte Langit yang memang berasal dari dunia dewa itu. Bab 599. Kemarahan wanita berpakaian Phoenix. Pertarungan final akan diadakan setelah beberapa jam lagi. Ucap wasit di arena. Saudara Bing, keponakanmu luar biasa, ucap salah satu pemimpin Sekte Cahaya dengan tersenyum. Iya, hahaha, anak dari adik ketigaku memang luar biasa, balas Bing yang dengan tertawa bahagia memandang Lin Jiali. Bahkan leluhur tua Sekte Langit ikut merasa sangat bahagia karena sektenya berhasil maju ke final, dan juga dua gavis lainnya juga tak terlihat buruk karena berhasil masuk 10 besar juga, jadi bisa dibilang 2 tempat diisi oleh Sekte Langit dia sendiri, dan peringkat 100 juga ada beberapa dari murid dari Sekte Langit juga.
Kenapa dia tidak bahagia dengan semua itu? Hal ini sudah lama dia impikan. Mungkin jika saudara-saudara lamanya di sini mereka akan tertawa keras melihat semua itu. Apalagi dua saudaranya yang datang juga tidak bisa berbicara kepada leluhur lain tentang bagaimana mereka mengajari Lin Jiali. Setelah beberapa jam, final, Lin Jiali dari Sekte Langit melawan Hei Song dari Sekte Kegelapan. Teriak wasit. Lalu keduanya naik ke arena. Lin Jiali menggunakan pedang yang dia dapat dari istana ujian pertama dan juga Hei Song menggunakan saber yang berwarna gelap sebagai senjata. Pertandingan final, mulai, teriak wasit itu. Lin Jiali menatap Hei Song dengan serius lalu dia dengan cepat terbang mengarah kepada Hei Song untuk menyerangnya. Boom, boom, pertarungan paling luar biasa dimulai dalam arena itu. Saat para penonton melihat pertarungan itu wajah mereka penuh dengan rasa kagum yang luar biasa. Boom. Bunga api, bakar semua, teriak Lin Jiali menggunakan teknik pedangnya. Boom, langkah bayangan, ucap Hei Song dengan serius. Swiss, Hei Song menghilang dan banyak bayangan muncul saat dia menyerang, tapi hal itu tidak membuat Lin Jiali takut meski Hei Song berhasil menghindari bunga apinya. Kalau begitu bagaimana dengan ini? 100 pedang, bakar semua, ucap Lin Jiali mengangkat pedangnya dan 100 pedang api muncul dan menyerang bayangan Hei Song. Boom, boom, klang, keduanya beradu senjata dari jarak dekat, dan bunyi pedang dan saber dapat terdengar dari jauh oleh orang-orang di sana. Luar biasa, teknik pedang gadis kecil ini sungguh luar biasa. Dalam 15 tahun lagi aku tidak tahu apakah ada yang menjadi lawannya. Ucap leluhur tua suku Es dengan kagum memandang Lin Jiali. Iya, dan juga Hei Song benar-benar dapat menguasai langkah bayangan yang bisa dibilang teknik tingkat dewa yang sulit digunakan, tambah Kaisar Chu dengan serius. 1. Boom, boom, pertarungan terus berlangsung selama beberapa waktu, hal yang sama terjadi di tempat Lin Tian. Lin Tian masih terus bertarung melawan musuhnya, meski musuh terus berkurang tapi jelas itu bukan akhir dari pertarungan Lin Tian. Dia bisa tahu kalau ada 3 orang yang sedang menunggunya di bawah dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia tidak bisa lengah sedikitpun dengan ketiganya karena ketiganya berada di alam dewa langit tingkat puncak. Dan keadaan dia sekarang bisa dibilang sudah tak sebaik dia pertama kali datang ke sini. Boom, boom, orang ini. Wanita itu menggertakkan giginya karena marah memandang banyak mayat di pulau tersebut yang bertumpukan. Semuanya adalah bawahan yang telah dia kembangkan selama ini tapi itu dibunuh oleh Lin Tian apalagi itu semua termasuk bawahan dari 3 orang yang disebut cloning dari tuannya. Hal ini sangat memalukan baginya apalagi semua bawahan itu tidak mati untuk membunuh orang-orang di dunia dewa tapi dibunuh oleh hanya 1 orang saja. Nona, kalau begini semua pasukan kita. Wajah pria di samping kanan wanita itu juga tidak enak dilihat. Jika semua terus berjalan seperti ini maka pasukan mereka akan mati semuanya, dan ini bukanlah hal baik bagi diri mereka dan juga bagi orang di belakang mereka. Boom, boom, tunggu sebentar lagi, kita masih belum bisa mengalahkannya dengan kekuatan pemuda itu sekarang. Ucap wanita itu dengan susah payah menahan amarahnya. Iya, boom, boom, ayolah, kalian tidak maju, apakah kalian lebih suka mengorbankan semua pasukanmu? Ucap Lin Tian kepada wanita itu. Hahaha, mereka hanyalah budak, kami bisa membuat mereka lebih banyak nanti jadi nikmati saja waktumu sekarang takutnya kamu nanti tidak bisa tersenyum, ucap wanita tersebut dengan senyum indah di wajahnya. Mendengar hal itu Lin Tian semakin ingin membuat mereka bertarung dengan dia, karena dia tidak bisa lebih lama lagi di sini dia dapat merasakan 3 aura inak kuat menuju ke tempat pertandingan generasi muda sedang berjalan. Boom, boom. Kalian benar-benar tidak membuatku mempunyai pilihan lain. Ucap Lin Tian dengan wajah berat. Boom, boom, perwujudan es. Ucap Lin Tian. Lalu rambutnya berubah menjadi biru, dan armor biru menyelimuti seluruh tubuhnya disertai oleh aura dingin luar biasa yang menyelimuti seluruh tubuh Lin Tian tersebut. Boom, pedang elemen yang tadi tampak biasa berubah menjadi pedang berwarna biru, dengan gagangnya berbentuk sebuah lotus biru yang sangat indah. Boom. Swiss, boom, bekukan dunia, teriak Lin Tian. Slaas, boom, hampir setengah sisa orang-orang yang menyerang Lin Tian membekukan dan saat itu juga orang yang membeku itu jatuh ke tanah dan langsung pecah berkeping-keping di sana. Boom, boom, sial, tidak ada pilihan serang dia. Teriak wanita tersebut setelah melihat sisa dari pasukannya yang telah berkurang menjadi hanya ratusan itu. Boom, hei,
Akhirnya kalian bergerak, ucap Lin Tian dengan tersenyum dingin. Kau pasti akan mati, ucap wanita itu dengan keras menyerang Lin Tian. Tidak pasti, tapi aku akan memperlihatkan di depan matamu semua bawahanmu yang mati membeku. Ucap Lin Tian. Swiss, sial, hentikan dia, ucap wanita tersebut dengan marah memandang di mana Lin Tian yang menghilang sebelumnya. Boom, ak, teriakan lain terdengar dari pasukan wanita yang diserang Lin Tian lagi. Mereka membeku dan langsung pecah berkeping-keping di tanah dengan suara yang keras membuat wanita itu terus mencoba menghentikan Lin Tian membunuh seluruh pasukannya. Ah, Lin Tian, teriak wanita itu dengan marah. Ho, kamu bisa marah juga. Bukankah mereka hanyalah bonekamu? Dan kamu bisa membuat mereka lagi bukan? Ucap Lin Tian sambil mengejek wanita tersebut. Dia terus menyerang seluruh pasukan yang tersisa. Sampai di sisa pasukan yang terakhir Lin Tian berhenti lalu menatap ketiga orang itu dengan senyum yang manis. Swiss, boom, crack, boom, 100 pasukan terakhir dari wanita itu hancur dan musnah di depan matanya. Wajah wanita itu sudah sangat memerah karena marah memandang Lin Tian. Ah, aku akan membunuhmu, Lin Tian, teriak wanita tersebut dengan marah. Bab 600, Kemarahan Lin Jiali, boom, boom. Lin Tian bertarung dengan ketiga orang itu di langit tapi dia tidak terlihat kalah setelah semua melawan mereka meski telah bergabung bersama. Boom. Ah, aku akan membunuhmu. Kalian berdua akan bergabung denganku. Ucap wanita itu. Iya nona, sebuah kehormatan bagi kami. Ucap mereka serentak. Lalu dua pria itu berdiri di depan wanita tersebut, dan wanita itu tak jauh dari Lin Tian menggigit leher salah satu pria itu dan mengisap darahnya. Perlahan saat Lin Tian melihat itu wajahnya berubah menjadi serius, dia tidak menyangka kalau wanita ini memiliki teknik seperti itu. Tapi dia tidak mencegah atau menghangi mereka, dia ingin melihat dan mencari tahu apa selanjutnya yang akan terjadi kepada wanita itu. Boom, pria yang dihisap darahnya itu pun mengering dan hanya tersisa tulang saja, lalu wanita itu pindah ke pria kedua dan mengisap darahnya seperti hal yang dia lakukan kepada pria yang pertama. Boom. Aura dari wanita itu berubah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bahkan menyamai aura yang dimiliki oleh Lin Tian. Hahaha, aku pasti akan membunuhmu, ucap wanita itu. Tubuhnya mulai berubah, seluruh kukunya menjadi lebih panjang, ada dua sayap iblis di punggung wanita itu, dengan dua tanduk kecil di kepalanya. Dan dua taring di giginya serta matanya yang awalnya hitam berubah menjadi merah gelap membuat dia benar-benar seperti iblis. Hei, dikultivasi yang sama denganku, sungguh luar biasa. Ucap Lin Tian sambil tersenyum dalam wujud elemen esnya. Hahaha, mati, cakar iblis, ucap wanita itu. Wajah Lin Tian yang tadi tenang berubah seketika dan dia langsung mengangkat pedangnya menyerang serangan cakar iblis tersebut. Boom, sungguh memang kekuatanmu bertambah kuat dari sebelumnya. Ucap Lin Tian yang berhasil menahan serangan Lin Tian. Kamu tidak akan bisa menahan seranganku kali ini. Ucap wanita itu yang muncul di belakang Lin Tian. Dia lalu menyerang Lin Tian dengan kukunya yang tajam untuk menembus jantung Lin Tian. Crunch, tubuh Lin Tian ditembus oleh tangan wanita tersebut, dan langsung wanita itu tersenyum puas karena dia dapat melukai Lin Tian dengan kekuatannya sekarang. Hahaha, lihatlah, apakah kamu bisa menahan kemarahanku sekarang? Hidup dan matimu ada di tanganku. Ucap wanita yang terlihat sudah gila tersebut. Benarkah? Ucap Lin Tian yang punggungnya telah ditembus oleh tangan wanita itu. Perlahan hal aneh terjadi pada Lin Tian. Krek, krek, tubuh Lin Tian perlahan mulai pecah seperti bongkahan es, membuat wajah wanita itu mengerutkan kening melihat hal itu. Boom, seluruh tubuh Lin Tian meledak di saat di mata wanita tak percaya itu, dia baru sadar kalau apa yang telah dia serang itu adalah bayangan Lin Tian yang terbuat dari es. Swiss, sial. Ucap wanita itu melihat sebuah ujung pedang bergerak ke arah lehernya. Dia langsung menghindari yang membuat dia mundur beberapa langkah ke belakang. Dia melihat ke depan kalau Lin Tian sedang tersenyum sambil mengangkat pedangnya ke arah dia. Pedang bunuh, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wanita tersebut awalnya tidak tahu kenapa Lin Tian tersenyum, tapi saat dia mendengar perkataan Lin Tian wajahnya berubah ketakutan dan dia melihat kalau di belakangnya ada banyak pedang energi yang menyerang ke arah dia. Boom, boom. Di tempat ujian generasi muda. Boom. Lin Jiali dan juga Hei Song sama-sama memuntahkan darah.
Tapi Hei Song hanya dapat bertahan untuk beberapa saat sebelum dia pun roboh di dalam arena tersebut. Melihat itu wasit segera berjalan ke tengah keduanya. Pemenang, Lin Jiali dari Sekte Langit. Ucap wasit itu. Yi, teriakan kemenangan terdengar dari seluruh tempat penonton itu. Mereka senang dengan kemenangan Lin Jiali karena mereka berpikir pertarungan keduanya sungguh luar biasa. Apalagi Hei Song yang sudah mencapai alam raja puncak tak dapat berbuat banyak melawan Lin Jiali yang berada di alam raja tingkat ke-8. Hahaha, selamat saudara Bing, ucap kepala keluarga suku naga. Hahaha, terima kasih. Balas Bing Yang. Pada akhirnya pertandingan generasi muda berakhir dengan kemenangan Lin Jiali, membuat semua murid Sekte Langit yang hadir itu menangis karena senang. Semuanya, pemenang kali ini adalah Lin Jiali dan hadiahnya akan kami berikan kepada Lin Jiali, ucap Kaisar Chu mengirimkan cincin di depan Lin Jiali. Terima kasih Kaisar Chu, ucap Lin Jiali dengan hormat lalu menyimpan cincin itu ke dalam cincin spasialnya. Kamu pantas mendapatkannya, ucap Kaisar Chu dengan senyum. Lin Jiali mengangguk lalu dia melihat ke arah bangku pemimpin dan tak melihat kakaknya di sana. Wajah Lin Jiali sedikit mengerutkan kening. Dia memandang Bing yang lalu memandang kedua orang tuanya dengan tatapan penasaran karena tak melihat Lin Tian di sana padahal dia tahu kalau Lin Tianlah seharusnya yang memimpin pertandingan mereka. Paman, di mana kakak laki-lakiku? Tanya Lin Jiali kepada Bing Yang. Bing Yang tidak dapat menjawab. Saat Lin Jiali menanyakan tentang kakaknya tentu mereka tahu siapa yang dimaksud olehnya. Seketika para pemimpin termasuk Mu Suanyin dan Ling Suer diam, dan tak dapat menjawab pertanyaan Lin Jiali. Kalian, wajah Lin Jiali marah seperti sudah mengetahui sesuatu hal. Nak, kami akan mengatakannya nanti padamu, ucap Bing Yang dengan lemah. Tidak perlu, kalian bahkan mengusir kakakku, dan lebih parahnya lagi kalian dua kakak ipar sebagai istrinya berani tidak mempercayai dia, kalian telah gagal sebagai istri. Ucap Lin Jiali dengan marah dan berbalik pergi meninggalkan mereka dengan wajah bergetar tak percaya Mu Suanyin dan Ling Suer bahkan lebih dari sekedar bergetar hati mereka, tapi lebih seperti merasakan sebuah air panas menyirami mereka setelah mendengar perkataan Lin Jiali. Mereka bertanya-tanya apa mereka salah. Jelas suami mereka telah melakukan hal kejam tapi kenapa perkataan Lin Jiali membuat mereka sadar akan sesuatu hal. Di luar sekitar tempat berkumpulnya semua orang itu, banyak sosok muncul tak jauh dari sana dengan pakaian yang sama dengan yang dilawan oleh Lin Tian. Di mana pelayanku? Kenapa dia belum datang? Ucap sosok wanita yang cantik di tengah dua pria tersebut. Ayolah, jangan marah aku yakin dia akan segera datang, mari kita mulai menyerang ke sana duluan, ucap pria lainnya. Iya, bukankah wanita itu juga tak penting bagimu, balas yang lain. Iya, tapi dia membawa lebih dari ribuan pasukanku, dan aku hanya bisa membawa lebih dari 3.000 pasukanku sekarang, ucap wanita tersebut dengan marah. Hahaha, Tu Suer, jangan terlalu marah, mari mulai. Ucap priain memanggil wanita itu Tu Suer. Iya, serang, ucap wanita tersebut ke arah pasukannya. Swiss, Pi, bersambung.